to. Hindi mo pwedeng i-fridge. Kumain na ako sa labas eh. Lulutuan sana kita ng... Halo bro, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Dome tahun 2023. Menceritakan seorang pemuda yang bertetangga dengan seorang wanita yang melakukan sesuatu hal yang cukup aneh. Dia sering mendengar suara teriakan, namun bukan tindak kejahatan. Oke, tak usah bersunda-gurau lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this cerot. Pemuda ini bernama Kolo. Dia merantau ke sebuah kota untuk bekerja, tapi statusnya masih training. Kolo difasilitasi untuk tinggal di sebuah apartemen yang cukup bagus. Kolo masih muda dan rasa ingin tahunya juga tinggi, hingga pada akhirnya Kolo sampai di apartemen tujuan. Suasananya nyaman dan damai. Kolo mendapatkan tawaran kerja menjadi seorang call center. Dia harus belajar cara menghadapi keluhan pelanggan. Nice. So anyways, back to the topic. Alam mo, swerte ka nga kasi wala akong kasabay. Usually kasi... Sigurado po ba kayo hanggang 30 days lang po ako dito? Namun sesi percakapan mereka terganggu. Seperti ada suara keributan di tempat Kolo. Ternyata itu dari kamar sebelah. Entah apa yang terjadi, seperti suara orang yang sedang dihajar. Mungkin kamar sebelah sedang ada masalah rumah tangga. Parang kasi may nag-aaway sa background. Good! You know pala eh. So anyways, back to the topic. Malamnya saat Kolo beristirahat, lagi-lagi dia mendengar suara gaduh itu. Kolo mencoba mengintip dari balik pintunya dan ternyata ada seorang wanita berjalan lalu berhenti di depan pintunya. Wanita itu lalu memperingatkan Kolo untuk tidak ikut campur. Di pagi harinya, Kolo naik lift bersama dengan tetangganya seorang pria bernama Raymond. Kolo juga melihat ada bekas luka di punggungnya. Apa yang terjadi? Raymond ini ternyata bekerja di kantin apartemen. Dia menjadi kepala chef, tegas dan dihormati. Namun dia punya masalah lain. Tony ini adalah keponakannya, namun Tony suka membuat gara-gara. Tony sering sekali pinjam uang pada Raymond. Memang usaha kantin itu dibangun oleh ayahnya Tony, tapi Raymond juga dipercaya menanganinya sementara. Tony hanya bisa melihat pemasukan dan pengeluaran di rekening. Tony, binigyan kita ng trabaho. No. Pero who took all the money? I see some big withdrawals and I sent you an email days ago pero... Tell me. Dan kala itu Tony merasa ada yang aneh. Di rekening itu ada uang keluar cukup besar. Kira-kira siapa yang menggunakannya? Lantas kemana pergi uang itu? Raymond tidak banyak bicara dan memilih untuk tidak membahasnya. Hindi ba ako naiintindihan, Tony? Ang sabi ko, no. Ang receipt mo for your purchases? Malamnya, Kolo ketemu dengan wanita yang memperhatikannya dari balik pintu. Kolo memberikan saran jika terjadi sesuatu lebih baik lapor polisi atau dia bisa meminta bantuan padanya. Wanita itu malah cuek dan tidak peduli. Baka ng asawa mo at kailangan mo ng tulong. Pero nag-worry na talaga ako sa awin yung mag-asawa. Tak lama Kolo melaporkan suasana gaduh pada security. Tapi wanita yang bernama Estelle itu mengatakan kalau mereka baik-baik saja. Di sini Estelle kesal dan memberikan ancaman kepada Kolo. Tidak usah ikut campur, Mamang. Kabilang unit mo naririnig yung ingay. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ma'am, magandang gabi ho. From security. Pasensya na ho. Magandang gabi. Thank you, guard. Ano ba talagang ginagawa niya dun? Walang mangyayaring patayan unless magsumbong ka ulit sa guard. Nakakatakot kaya. Gabi-gabi na lang may umuungol. Sabihin mo may babae pumasok sa unit mo.
Sementara di sisi lain Tony bertemu dengan temannya untuk pinjam uang. Sebenarnya untuk apa ia pinjam uang banyak? Kamusta? Ayos lang. Ayos. Pero hindi ko pa sure yun Check ko pa. Papautang siguro kita mga, Sige na, maning-maning naman sa'yo yun eh. 500K? Mangungutang sana ako. Wala ngang bago, Brad. Lalu malamnya, Kolo tidak sengaja melihat dari jendela. Saat itu lagi bercocok tanam di sebelah kamarnya. Sebenarnya siapa Estelle ini? Kolo memberanikan dirinya untuk bertanya apakah Estelle adalah wanita pengencrit. Awal perkenalan mereka memang tidak baik. Jadi, malam itu mereka nongkrong dan saling memperkenalkan diri secara baik-baik. Estelle tidak mau disebut wanita pengencrit. Dominas. BBS I mean, kung gusto nila or gusto ko, pero... Tapos, binabayaran ka. Eh, di ba binebenta mo yung katawan mo? Are not we all? Kung prostitute ba ako? Ano ng pangalan mo? Cholo. Sementara di sisi lain ternyata Tony pinjam uang itu untuk main judi. Makanya uangnya habis terus dan banyak utang di mana-mana. Dan pada akhirnya ia dihajar karena tidak membayar utang tersebut. Ako, hindi mo pwedeng i-fridge. Kumain na ako sa labas May mga dala pala akong Korean foods. Mula nung nag-away tayo, sabi ko, asawa mo ako. Lulutuan sana kita ng food. Pa kasi akong training. Suatu malam Estelle pergi ke kamar Raymond. Tapi di sana ada Tony dan yang lain sedang merayakan ulang tahun pamannya. Estelle berpura-pura salah kamar. Jadi pada akhirnya dia melipir ke kamarnya Kolo. Kedekatan Kolo dan Estelle ini makin lama makin terjalin hingga pada akhirnya Kolo diajari gaya bercocok tanam yang berbeda dan anti mainstream. One baht lang, ha? Goodbye. Gusto mo mag-ano? Sinurprise daw siya ng pamangkin niya. Gusto mong i-try? Kahit wala naman silang ginagawang masama sa'yo. Wala na akong pakiramdam kung Hindi ba dapat maayos ka makipag-communicate kasi wala kang pasok sa... baka kaya gusto ko rin makalaya. Bakit? Minamaltrato ka ba? Tony sempat meminta bantuan pada temannya siapa yang dikirimi uang oleh pamannya dalam jumlah yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah Estelle. Fotonya disebar oleh temannya. Estelle masuk ke kamar Kolo dan pada akhirnya Tony baku hantam dengan Kolo. Tapi dia salah paham. Kolo tidak bekerja sama dengan Estelle. Bahkan Kolo memperlihatkan pada Tony kalau di kamar pamannya itu terjadi aktivitas yang cukup membagongkan. Sebuah rekaman yang diputar di televisi. Tony lantas mengancam pamannya dengan video tersebut. Sebagai imbalannya, Tony meminta aset dipindahkan atas namanya. Tony benar-benar licik. Palabasin mo ang lahat. Mali mo, ikaw magsisi. Anong ginagawa mo dito? Ba't hindi ka pa umali kapag pinagpatuloy mo? Quickly, please, get out! Meski dihajar sama Tony, namun Kolo di sini menang banyak. Lukanya diobati oleh Estelle dan mereka lanjut bercocok tanam. Setelah itu mereka menculik Raymond dan di sini Kolo menjadi bagian dari permainan Estelle. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Raymond tumbang dan dinyatakan maut. Mereka panik lalu tak lama ada polisi datang. Tony melihat mereka kabur dan beritahukan ini pada polisi. Pada akhirnya mereka ditangkap. Namun faktanya mengejutkan terjadi. Raymond maut bukan karena Estelle, namun karena racun yang ia minum. Bahkan Raymond sebelum itu telah membuat sebuah video ungkapan kekecewaannya pada Tony. Harusnya Tony bisa menjadi pemuda yang bisa membantu dirinya dalam berbisnis. Padahal ayah Tony sudah mempercayakan bisnisnya pada mereka. Estelle dan Kolo dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Kolo mendapatkan kabar baik kalau dirinya dipromosikan. Estelle berdoa yang terbaik untuknya. Dan mungkin ini akan menjadi pertemuan mereka yang terakhir. Tapi sebelum itu mereka pun bercocok tanam seharian.
Huwag na lang ako mag-explain. Nakakatamad naman yung Promote. Tamat, ending yang sangat mencocok tanamkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.